Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan membahas kembali bacaan gharib atau bacaan khusus yang ada di dalam Al-Quran. Bacaan khusus yang pertama bernama imalah. Imalah hanya satu di dalam Al-Quran, itu hanya terdapat di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 41. Perhatikan di bawah huruf ro ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis imalah. Adapun di Quran cetakan Madinah diberikan tanda sebagai berikut. Jadi walaupun tandanya berbeda-beda, maknanya tetap sama. Mesti dibaca dengan imalah. Imalah itu apa? Kita mesti memerengkan bunyi huruf yang mendapat hukum bacaan imalah. Itu huruf ro mesti diimalahkan sehingga bunyinya e. Kita baca ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha. Jadi majroha menjadi majreha. Jadi re mesti dipanjangkan 2 harokat sama dengan bacaan ro-nya karena pakai fathah berdiri. Majreha. Bacaan khusus yang kedua bernama sakta. Sakta artinya kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kira-kira 2 detik, baru kita lanjutkan dengan bacaan berikutnya. Sakta ada 4 di dalam Al-Quran. Sakta yang pertama terdapat di dalam surat Al-Kahfi, surat 18 ayat yang pertama. Perhatikan di ayat yang pertama ini ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis sakta. Di Quran cetakan Madinah ditulis sebagai berikut. Walaupun tandanya berbeda-beda, namun maknanya sama, mesti dibaca dengan sakta. Kebetulan surat Al-Kahfi ini saktanya itu berada di akhir ayat, maka boleh dibaca dengan 2 cara. Boleh pakai sakta, boleh tidak pakai sakta. Jadi di sini kita dikasih pilihan. Kalau dengan sakta, maka kita tidak boleh menggabung dengan ayat yang berikutnya. Sehingganya di sini tidak boleh terjadi hukum bacaan ikhfa. Wajan qayyimah, nggak boleh seperti itu. Jadi mesti dijeda dulu baru digabung dengan kalimat berikutnya. Kita baca dulu dengan sakta. Walam yaj'al lahu iwaja. Jeda 2 detik. 1 2. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jadi kita tetap panjangkan jim, tapi setelah itu kita tahan nafas 2 detik baru disambung. Kalau tanpa dengan sakta, kita jadikan di sini mad iwad. Walam yaj'al lahu iwaja. Ambil nafas. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jadi ada 2 cara. Boleh dengan sakta, boleh tanpa dengan sakta. Namun mana yang lebih utama? Yaitu lebih utama kita baca dengan sakta. Tapi kalau nafasnya nggak sampai, boleh kita berhenti saja tanpa dengan sakta. Boleh ngambil nafas. Sakta yang kedua terdapat di dalam surat Yasin, surat 36 ayat 52. Perhatikan di sini ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis sakta. Di Quran cetakan Madinah ditulis sebagai berikut. Jadi cara bacanya tetap sama, dibaca dengan sakta. Kebetulan saktanya berada di tengah ayat, maka tidak ada pilihan lain kecuali dengan sakta. Berbeda dengan surat Al-Kahfi ayat yang pertama. Jadi sakta mesti kita terapkan di sini. Qalu ya wailana man ba'athana min
marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Jadi setelah membaca mim marqadina jeda 2 detik. 1 2 hadza. Jadi enggak boleh disambung. Sakta yang ketiga terdapat di dalam surat Al-Qiyamah surat 75 ayat yang ke-27. Di sini ada tulisan kecil sakta. Wa qila man raqa. Jadi enggak boleh disambung ya. Marraqa enggak boleh karena ada sakta, berarti dijeda dulu, dipisah, tahan 2 detik baru disambung. Sakta yang keempat atau yang terakhir terdapat di dalam surat Al-Mutaffifin surat 83 ayat ke-14. Di sini ada lagi tulisan kecil sakta. Jadi enggak boleh digabung, mesti dijeda dulu di sini. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi dijeda dulu selama 2 detik baru digabung dengan kallabal. 1 2 rana ala. Bacaan khusus yang ketiga adalah naqal. Naqal artinya kita memindahkan harokat huruf. Naqal hanya satu di dalam Al-Quran, yaitu hanya terdapat di dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat yang ke-11. Di sini sebenarnya kalimat aslinya adalah al-ismu. Jadi ismu. Jadi karena ada naqal, hamzah yang kasro, baris kasronya dipindahkan kepada huruf lam yang sukun. Sehingganya lamnya menjadi hidup, berbaris di bawah. Sehingganya mesti dibaca bi-salismu. Salah kalau dibaca bi-sa-ismu. Jadi enggak boleh is, tapi lismu. Bi-salismul fusuqu ba'dal iman. Jadi hanya satu di dalam Al-Quran, hanya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Bacaan khusus yang keempat adalah tashil. Tashil hanya satu di dalam Al-Quran, yaitu surat Fusilat surat ke-41 ayat 44. Di sini ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis tashil. Dalam Quran cetakan Madinah ditulis sebagai berikut. Walaupun tandanya berbeda-beda, tapi ayat ini sama maksudnya, mesti dibaca dengan tashil. Jadi tashil ini kita mesti meringankan hamzah yang kedua. Di sini ada 2 buah hamzah, a. A yang kedua ini mesti kita ringankan. Kira-kira bunyinya sebagai berikut. A. Kira-kira seperti itu. Salah kalau dibaca a. Nggak boleh a. Tapi a. Coba kita baca. Jami'u wa arabi. Jami'u wa arabi. Bacaan khusus yang kelima bernama ishmam. Ishmam hanya satu di dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf surat ke-12 ayat yang ke-11. Di sini ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis ishmam. Dalam Quran cetakan Madinah ditulis sebagai berikut. Walaupun tandanya berbeda-beda, maknanya sama, mesti dibaca dengan ishmam. Jadi ishmam itu adalah kita menampakkan kembali huruf yang terbuang dari kalimat yang kita tunjuk ini. Jadi salah kalau kita baca dengan yang tertulis. La ta'manna. Nggak boleh dibaca seperti yang tertulis. Setelah kita cari, kalimat dasar dari la ta'manna adalah la ta'manuna. La ta'manuna. Jadi huruf nun yang dhamma yang berbunyi nu itu dia telah dibuang. Makanya kita mesti membaca dengan ishmam dan kita timbulkan kembali. Namun cara membaca nu itu ada 2 jenis. Yang pertama dengan ishmam, yang kedua bisa kita baca dengan raum. Raum itu artinya kita timbulkan sepertiga bunyi.
Jadi supaya tidak ragu, di dalam ayat 11 ini ada dua cara baca. Bisa kita baca dengan ismam. Itu caranya sebagai berikut. Kalimat la ta'manna asal katanya adalah la ta'manuna. La ta'manuna. Jadi ada bunyi nu di situ. Bunyi nu ini mesti kita baca dengan dua cara. Yang pertama dengan ismam, artinya nu itu tidak boleh berbunyi. Dia hanya dengan isyarat bibir saja. Jadi volumenya hilang semuanya. Jadi kalau kita baca dengan ismam, la ta'manuna menjadi la ta'manna. Jadi tetap didengungkan sebagai ganti kita untuk membunyikan huruf nu. La ta'manna, la ta'manna. Jadi bunyinya sama dengan la ta'manuna, tapi bunyi nu itu kita baca dalam hati saja dan kita ganti dengan isyarat bibir saja. Kemudian ayat ini juga bisa dibaca dengan raum, artinya sepertiga bunyi ada yang keluar. Jadi beda dengan ismam. Jadi raum ini masih ada volumenya sepertiga. La ta'manuna menjadi la ta'manunna, la ta'manunna, nunna, nunna. Kira-kira seperti itu bunyinya. Mari kita baca ta'uz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dengan ismam terlebih dahulu. Qalu ya la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Kalau dengan raum, qalu ya la ta'manunna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi di antara dua cara baca ini, ismam dan raum, lebih utama dibaca dengan ismam. La ta'manna. Bacaan khusus yang terakhir bernama ibdal. Ibdal artinya kita mesti mengganti huruf ketika membacanya. Ibdal hanya satu di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat yang keempat. Perhatikan di sini ada huruf alif yang tidak punya harokat. Jadi di sini mesti ada ibdal nanti. Nah, jadi di sini ada dua cara baca. Cara baca yang pertama kita mesti gabung dengan kalimat sebelumnya. Jadi waqaf shad lam abaikan saja. Jadi kalimat yang ada sebelumnya huruf ta yang kasroh kita masukkan ke huruf hamzah yang sukun. Am lahum syirkun fis samawati tuni. Nah, jadi mungkin tidak ada yang ragu pada pembahasan yang pertama. Itu cara baca yang pertama. Cara baca yang kedua, kita mesti berhenti di sini. Am lahum syirkun fis samawat. Nah, baru terjadi ibdal ketika kita memulai dari huruf alif ini. Huruf alif mesti kita kasih harokatnya. Apa harokatnya? Itu harokat kasroh. Karena kita melihat kalimat dasar dari kalimat ini. Jadi kata dasar kalimat yang kita tunjuk tadi adalah
ata, ya'ti. Ini kata dasarnya. Bagaimana cara pemberian barisnya? Baru kita lihat huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga berharokat kasroh. Sehingganya berbunyi i pada huruf alifnya. I'ti. Jadi baris dari hamzah wasol atau huruf alifnya adalah i'tuni. Ketika kita membaca i'tuni, huruf ini mesti diibdalkan. Sebagaimana pembahasan kita, mesti dijadikan ibdal. Jadi ibdal di sini huruf apa yang harus diganti? Yaitu huruf hamzah. Hamzah yang berharokat sukun. Dengan apa kita ganti? Dengan huruf ya. Kenapa dengan huruf ya? Karena vokal sebelumnya adalah i. Itu berharokat kasroh. Jadi harokat kasroh dia dekat dengan huruf ya yang berharokat sukun. Jadi cara yang betul untuk membacanya adalah ituni. Sehingganya i menjadi mat ya atau menjadi mat asli. Sehingganya dipanjangkan 2 harokat atau 2 ketukan atau selama 2 detik. Jadi cara baca yang kedua adalah am lahum syirkun fis samawat ituni. Jadi itulah bacaan khusus yang terdapat di dalam Al-Quran. Moga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.